Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kedua ya dengan saya, dengan Nandang MJ. Melanjutkan di video pertama kita baru menyeting COA ya, menyeting COA atau daftar akun untuk kebutuhan jenis usaha yang kita kelola. Dalam hal ini kita perguliran ya istilah teman-teman, karena ini contoh yang BUMDes bersama. Nah, aplikasi ini untuk identitas BUMDes atau BUMDes bersama mudah ya, jadi tidak akan saya praktekkan. Tinggal teman-teman sesuaikan nama Pemda, kecamatan, desa, nama BUMDes atau BUMDes bersama, alamatnya, kemudian kalau KP unit misalkan ini DBM aja ya. Kalau saya ini karena ini dana bergulir masyarakat. Oke, nah untuk COA tadi sudah ini sesuai kebutuhan, jadi cuman sedikit saja. Cuman 125. Kemudian di menu home ini teman-teman ya, ada fitur-fitur ini yang nampak. Ada COA, ada jurnal, ada buku besar, ada neraca saldo, laba rugi, neraca, LAK, laporan arus kas, LPL, laporan perubahan ekuitas, dan tingkat kesehatan. Nah, fitur ini output dari semua transaksi yang diinput di jurnal. Jadi lembar kerja kita itu hanya cuma di sini. Entry apapun, mengedit apapun, misalkan ada tidak balan, ada tidak sesuaian di neraca saldo, pasti untuk mengubah, mengedit, ya, mengkoreksinya ya di jurnal, mengeceknya. Jangan ditimpa di sini, di outputnya atau di hasilnya, nanti akan salah ya. Oke, kita praktekkan tadi. Kita coba klik jurnal. Oke, sebelum lanjutkan ke jurnal, apabila mengklik fitur-fitur ini teman-teman tidak bisa, ya gagal. Kalau gagal biasanya nanti di neraca saldo saat merefresh juga itu tidak akan bisa. Kemudian kalau mau melihat buku besar, nah ini hasil-hasilnya juga tidak akan bisa. Nah itu tinggal teman-teman pelajari, dibaca dulu untuk setting. Nah, setup awal langkahnya ada di sini ya teman-teman. Nah, ada setup untuk jenis Excel yang, nah ini kan, buka progres menu file atau filenya di klik kanan. Kalau nggak bisa seperti itu ya, filenya di klik kanan. Nah ini klik kanan, bagi yang Windows 10 ke sini aja kalau nggak salah, show more option, kemudian properties. Nah nanti akan muncul di sini unlock ya, unlock karena ini sudah, jadi ya nggak muncul. Klik unlock, klik apply atau oke. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ya. Nah kita lanjut sekarang sesuai yang video pertama tadi. Untuk langkah sekarang kita pencatatan atau penjurnalan saldo awal. Kenapa ada proses A, penjurnalan saldo awal? Karena kita sebelumnya sudah mempunyai data laporan keuangan, yaitu neraca, laba rugi, dan seterusnya ya, laporan keuangan. Beda dengan yang memang usaha baru, itu kita tidak mencatat penjurnalan saldo awal, langsung yang ke B. Itu ya, oke. Nah, saldo awal atau saldo akhir untuk dicatat sebagai saldo awalnya yaitu ini yang tadi ya, yang sudah dibuka saat kita membuat akun-akun yang ada di sini. Oke, yang kita entry sekarang yang ada saldonya aja, namanya juga saldo awal ya. Kalau yang nol ya nggak usah. Bank perguliran atau istilah yang kita baru di COA tadi sudah kita buat, disiapkan. Namun untuk mengentrinya di jurnal ini, di menu jurnal. Tanggal jangan lupa diisi, ini juga wajib diisi sebelum ke pengentrian ya. Ada kolom tanggal, ini wajib diisi. Untuk saldo awal semuanya 1 bulan 1 tahun 2024, karena kita sedang akan membuat laporan selama tahun 2024. Jadi awal tahun bukunya 1 Januari, akhir tahun bukunya 31 Desember 2024. Kita mengentry saldo awal ya di sini. Tanggal 1/1/24. Untuk nomor bukti ke 1, saldo awal misalkan ya,
bulan 1 tahun 24. Kode nama akun ini 3 kita pilih, diketik dulu inisialnya. Tadi kan yang akan kita isi itu bank ya. Nah ini bank perguliran. Oke, kita ketikkan bank. Kita pilih di sini di yang segitiga. Nah ini. Kalau tidak ada ya diketik kayak gini. Nah ini ada kan kas di perguliran, kas di bank perguliran. Karena beda istilah tadi, posrep, abaikan nggak apa-apa. Nah ini untuk mencatat nilai rupiah yang di sisi debit dan untuk mencatat sisi rupiah yang di kredit. Keterangan transaksi jangan lupa, ini saldo awal ya. Untuk saldo awal, keterangannya saldo awal. Untuk transaksi nanti sesuai dengan transaksinya. Kalau penjualan, pembelian ya sesuai. Dan ini komponen arus kas yang kita gunakan hanya sampai sini ya, sampai I. Untuk nama-nama sabah dan lain-lain tidak digunakan karena untuk pembantu, buku pembantunya kalau di BUMDes bersama itu sudah ada, jadi memakai yang sudah ada. Begitu ya teman-teman. Untuk buku pembantu utang, piutang itu sudah punya tersendiri, jadi tidak dipindah ulang ke aplikasi ini. Oke, kita lanjut. Nilainya berapa tadi? Ini bisa juga kalau ada soft copy-nya ya dilingkan aja. Tadi kan di sisi debit. Nah ini. Ini sisi aktiva ini, sisi sebelah debit, sisi kiri kan nih, kiri kita. Dan ini sisi kanan sebelah kredit. Nah ini tidak ada sisi kanan sisi kiri kayak menjurnal transaksi ya. Kalau untuk entry saldo awal sesuai dengan yang kita dapatkan di data saja. Oke, nah ini mah hanya memindahkan. Kita Ctrl D untuk cepat. Bukti juga sama. Ini kita menyiapkan saja. Yang kedua tadi piutang ya. SPP. Nah, piutang SPP. Nah, ini kan piutang SPP. Ini ada tiga-tiganya, kita copy aja. Nanti tinggal kode akunnya, karena ini hanya memindahkan saldo akhir menjadi saldo awal. Hasilnya pasti spesial. Ini piutang SPP, ini tadi perorangan ya. Ini piutang perorangan, kalau SPP itu kan kelompok. Kemudian ini usaha bersama tadi ya. Nah ini produknya ya sesuai dengan BUMDes masing-masing. Jadi jenis produknya ada 3, ada simpan pinjam kelompok perempuan SPP itu, ada pinjaman perorangan dan ada usaha bersama. Yang selanjutnya tadi aktiva tetap ya. Aktiva tetapnya tanah. Tanah itu ada di ini kebalik ya. Jadi harusnya ini tetap dulu. Tanah, nah ini nilai tanah ya. Kemudian ada peralatan dan mesin. Bensin. Ini. Bentar dulu. Ya, ini. Kemudian ini untuk akumulasi penyusutannya. Ini kalau di aplikasi terlebih sebelumnya ini kan di sisi debit nyimpennya. Tapi rumusnya di sini mengurangi. Nah, kan rumusnya nih. 19486 dikurangi akumulasi penyusutan. Artinya ini di sisi sebelah debit kredit. Kalau kita mencatat di aplikasi Capmedesa ini. Oke. Nah, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 4, 90. Nah, sama kan 2,
332, 241, 490. Di sisi debitnya. Sama ya dengan yang ini di sisi debit atau sebelah kiri. Kalau kita total, 2335040 ya. 2332341 490. Sebentar. Nah, sebesar ini, teman-teman ya. Besar ini. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Biar lebih. Nah, sekarang utang. Biar lebih terlihat. Utang kelembagaan UPK, kelembagaan ya. Kelembagaan. Terus apa lagi? Ini caranya ya teman-teman ya. Dana sosial. PK. PAD 7,5. Ini utang dana sosial. Kemudian ini utang bonus ya. Kemudian yang ini PAD. Nah, yang berikutnya sekarang ini modal. Nah, khusus untuk modal ini adalah penjumlahan dari modal XPNPN ditambah ada istilah dulu operasional 2% ya, itu ditambahkan sebagai modal. Nah, selisihnya 119304189 akan sama dengan ini. Oke, jadi balan ya teman-teman. Di sini. Oke, nah yang 1.074 itu adalah modal. Modalnya tadi bukan modal dari desa. Nah, ini ada modal penyertaan modal masyarakat desa XPNPM. Ini saldo laba tahun sampai dengan tahun lalu. Ini semuanya adalah penambahan modal dari hasil usaha. Dan utang ini pun adalah utang-utang yang hak. Utang itu adalah hak pihak ketiga yang belum didistribusi. Ya, oke. Untuk kode dan nomor bukti, tanggal dan nomor bukti ini sama. Untuk keterangan transaksi pun sama. Ini semua sama adalah saldo awal atau saldo akhir tahun sebelumnya. Yang ini ya. Ini kan data tahun 2023 yang menjadi awal di 1 Januari. Ini ya, di 1 Januari. Nah, ini total tipanya atau asetnya atau hartanya. Kalau kita cek di neraca ini akan sama nih. 2332341. Ini pun 2332341. Itu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kolom tahun 2023 dengan tahun 2021 sama. Karena ini adalah saldo akhir tahun 2023 menjadi awal tahun 2024. Nah, begitu teman-teman caranya untuk melihat, menginput atau mengentry saldo awal. Di menu jurnal, seperti ini. Jangan lupa tanggal, nomor bukti. Nah, ini kalau tidak ada, kalau tidak memakai keterangan, kita cek di neraca, nah tidak balan ya teman-teman, seperti itu. Demikian pula kalau tidak ada tanggal, gitu ya. Nah, 958 yang ini 2335. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini wajib diisi untuk keterangan dan tanggal.
Oke, itu bagaimana langkah untuk mengentry saldo awal dari data BUMDesma, laporan keuangan BUMDesma dari neraca per tanggal 1 Januari atau saat setelah akhir Desember. Itu ada perhitungan-perhitungan alokasi laba. Setelah dipetakan sesuai ini, baru kita mengentry menjadi saldo awal di aplikasi terbaru. Oke, seperti itu teman-teman. Selamat mencoba. Dan kita lanjutkan di video berikutnya bagaimana cara kita mencatat transaksi penerimaan uang atau pendapatan ya. Bagaimana mencatat, menjurnal transaksi berkaitan dengan pendapatan dan penerimaan uang. Oke, itu saja dulu di video ini supaya tidak terlalu panjang. Jumpa lagi di video yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.